Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aang Ridwan pada program kuliah retorika. Pada kuliah retorika kali ini kita akan belajar banyak dari seorang mubalik dai terkemuka hari ini, yakni Syekh Ali Jaber. Saya tidak akan mengupas tentang biografi beliau, sebab saya yakin informasinya sudah banyak bisa kita temui, baik di jagat maya maupun di dunia nyata. Dalam retorika elokusionis diperoleh simpulan begini: supaya pidato kita bisa mempengaruhi orang lain, maka dihajatkan pada seorang retor untuk memiliki aspek-aspek berikut ini. Pertama, memiliki motivasi dan misi yang jelas. Yang kedua, harus memiliki kredibilitas. Yang ketiga, harus menguasai bahasa. Yang keempat, harus bisa menyajikan materi pidato dengan terstruktur. Berikutnya yang kelima, isi materi harus berbobot. Yang keenam, menerapkan metode yang tepat. Dan yang ketujuh, optimalisasi penggunaan media yang baik. Nah, kawan-kawan semua, fokus kajian retorika Syekh Ali Jaber akan pada 7 aspek itu. Jadi kita akan melihat bagaimana misi dan motivasi dakwah Syekh Ali Jaber. Kedua, kita akan melihat kredibilitas Syekh Ali Jaber sebagai seorang dai. Tiga, kita akan melihat bagaimana penguasaan bahasa Syekh Ali Jaber dalam dakwahnya, dalam tablignya, dalam khitobahnya. Lalu bagaimana struktur materi pidato yang disajikan oleh Syekh Ali Jaber. Yang kelima, kita akan fokus mengkaji bagaimana isi materi pidato Syekh Ali Jaber. Yang keenam, kita akan melihat bagaimana Syekh Ali Jaber menerapkan metode dalam dakwahnya. Dan yang terakhir, media apa yang digunakan oleh Syekh Ali Jaber dalam berdakwah. Pertama, kawan-kawan, kita akan mengkaji aspek misi dan motivasi. Syekh Ali Jaber jelas memiliki misi ideologis dalam dakwahnya di Indonesia. Dan menurut saya, ini menjadi selling point sekaligus personal branding dari dakwah Syekh Ali Jaber. Misi ideologisnya bersifat nyata, tidak sembunyi, terbuka, tidak tertutup, yakni misi melahirkan generasi Qur'ani atau masyarakat Ahlul Qur'an di Indonesia. Generasi Qur'ani atau masyarakat Ahlul Qur'an, yakni generasi atau masyarakat Islam yang bisa berinteraksi sedekat mungkin dengan Al-Qur'an. Paling tidak melalui target seperti generasi Indonesia bisa qiraah, bisa tilawah, bisa memahami terjemah Al-Qur'an, menguasai tafsirnya, bisa tahfidz atau hafal Al-Qur'an, berikutnya bisa tatbiqul Qur'an. Nah, karena misi mulia ini, yakni misinya melahirkan generasi Qur'ani atau masyarakat Ahlul Qur'an, Syekh Ali Jaber memiliki motivasi yang luar biasa dalam berdakwah. Paling tidak satu, pindahnya ke warga negara beliau dari Saudi Arabia ke Indonesia, ini menandakan bahwa dia punya misi dan motivasi yang kuat. Berikutnya, kemarin kasus penusukan terhadap beliau pada saat beliau sedang dakwah tidak membuat beliau lantas tiba-tiba berhenti tidak berdakwah. Jadi kalau demikian, bahwa Syekh Ali Jaber memiliki misi dan motivasi yang kuat dalam berdakwah di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat aspek kredibilitas Syekh Ali Jaber sebagai seorang retor, sebagai seorang dai, sebagai seorang mubalik. Pertama, dari aspek kredibilitas sebagai seorang retor yang mencakup dimensi etos, patos, dan logos sudah tidak diragukan lagi, dimiliki semuanya oleh Syekh Ali Jaber.
pada aspek karakteristik retor, Syekh Ali Jaber adalah figur yang memiliki status dan kekuatan. Status dan kekuatannya dikonstruk pertama, beliau itu seorang etnik Arab yang lahir di kota Nabi, lahir di kota Madinah Al-Munawwarah. Maka ada kesan Islam yang kuat nempel pada beliau. Ada kesan Islam yang hebat melekat pada beliau. Ada kesan Islam yang ideal yang beliau miliki. Sebab dalam logika masyarakat umum, saya tidak berani menyebut awam, ditumis simpulan, orang Arab itu pasti Islamnya hebat. Dan kadang juga banyak orang yang heran kalau ada etnik Arab bukan Islam. Jadi kekuatan Syekh Ali Jaber sebagai seorang retor pertama terletak pada latar belakang beliau yang etnik Arab dan lahir di kota Nabi hingga memiliki kesan keislamannya kuat. Kedua, kekuatan Syekh Ali Jaber, beliau itu hafid Quran dan hadis. Kemudian kekuatan yang ketiga, beliau menguasai bahasa Arab. Ketiga hal tadi, beliau lahir dari etnik Arab, beliau hafid Al-Quran dan hadis, beliau menguasai bahasa Arab. Di masyarakat umum ini bisa membangun kesan kalau Syekh Ali Jaber itu adalah think tank, yakni tangki berpikir dalam agama Islam. Jadi dari aspek kredibilitas sebagai seorang retor atau sebagai orang orator, itu dimiliki kuat oleh Syekh Ali Jaber. Kemudian yang ketiga, kawan-kawan semua, aspek penguasaan bahasa. Dalam aspek kebahasaan, untuk orang yang bukan berlatar belakang lahir di Indonesia, cukup menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meski memang aspek-aspek gaya dalam berbahasa relatif masih terbatas. Namun bahasa tabligh yang disajikan Syekh Ali Jaber selamat atau bersih dari bahasa-bahasa kasar, bersih dari bahasa-bahasa satir, bersih dari kata-kata ironi, dan bersih dari kata-kata mubazir. Jadi mungkin ini menjadi kelebihan. Di satu sisi aspek dalam nuansa gaya bahasa masih relatif terbatas dimiliki Syekh Ali Jaber, tapi sajian bahasa tablighnya sekali lagi bersih dari kata-kata kasar, kata-kata satir, kata-kata ironi, bahkan kata-kata yang mubazir. Berikutnya kawan-kawan semua, masih dalam aspek penguasaan bahasa, dialek Arab yang menyertai good moral karakter yang dimiliki Syekh Ali Jaber serta kesan kebeningan hati yang melekat pada pribadinya membuat setiap kata yang Syekh Ali Jaber sajikan seperti ada kesan berona dan berbobot. Jadi dari aspek kebahasaan cukup menguasai, meskipun gaya bahasa relatif kurang, tapi bersih dari kata-kata mubazir, dan dialek Arabnya itu menambah kesan setiap kata yang disampaikannya berbobot dan berona. Kemudian berikutnya kawan-kawan yang keempat, struktur materi ceramah. Kita lihat. Dalam setiap kajiannya yang saya ikuti langsung di YouTube, struktur materi ceramahnya bersifat baku. Pertama, ada pembukaan yang biasa diisi atau diawali dengan fawatiul khitobah. Kedua, ada isi materi. Nah, isi materinya kerap kali dielaborasi dengan menggunakan dalil-dalil yang sahih. Itu yang membuat saya asik mendengarkan tausiah dia. Dalil-dalilnya sahih. Dan hampir bisa diyakinkan kalau membahas kata kunci tertentu yang menjadi bagian dari materinya selalu dilengkapi dengan ayat dan hadis rujukan yang tepat dan akurat. Jadi subbahasan dari setiap materinya itu selalu dilandasi oleh ayat Quran dan hadis yang tepat dan akurat. Lalu dalam mengelaborasi materi, kawan-kawan semua, selalu ada unity, selalu ada kesatuan antara satu subbahasan dengan bahasan yang lain. Selalu ada koherensi, ada pertautan unsur subbahasan yang satu dengan yang lain. Kemudian selalu ada empasis, ini yang menarik. Empasis itu ada titik berat, gitu, dan ada gagasan tunggal yang mendominasi. Jadi dalam elaborasi materinya yang luas, selalu saja ada gagasan tunggal yang mendominasi. Kemudian berikutnya ada penutup. Biasa ada pertama ada pembukaan, ada isi dan ada penutup. Nah, di penutup meski ada kalanya disampaikan kesimpulan, ada kalanya juga tidak. Ada kalanya di penutup itu disampaikan aktualisasi, himbauan aktualisasi pesan, ada kalanya juga tidak. Namun selalu ada doa penutup yang menyentuh hati.
Jadi doa yang disampaikan oleh Syekh Ali Jabir dengan fasohah dia membaca redaksi doanya itu, kemudian ada semacam penjiwaan pada doa itu karena beliau memahami bahasa Arab, itu ada vibrasi, ada getaran himnis pada siapapun yang mendengarkannya. Yang keempat, berikutnya kawan-kawan, yang kelima, isi materi ceramah. Ini yang tidak kalah penting. Isi pesan dalam setiap ceramahnya berkisar seputar tema-tema yang bernuansa, pertama normatif teologis, yang kedua bernuansa normatif etis, seperti tema pokok tentang tauhid, akhlak, dan fikih. Di seputar itu isi materi yang beliau sampaikan. Nah, yang menarik sekaligus yang menjadi selling point menurut saya dari ceramah Syekh Ali Jabir yang bernuansa fikih seringkali dielaborasi dalam sudut pandang fikih lintas mazhab. Jadi fikih muqarrin, fikih lintas mazhab. Dengan begitu terbangun kesan Syekh Ali Jabir itu tampil sebagai sosok dai yang moderat. Jadi ada kesan moderasi yang sangat respect terhadap keragaman perbedaan pendapat dan tidak nyinyir pada mereka yang berbeda pendapat. Syekh Ali Jabir dalam satu kesempatan bilang bahwa perbedaan pendapat itu niscaya, tapi beragama jangan berhenti di perbedaan pendapat, tapi harus naik kelas pada wilayah ukhuwah. Nah, statement seperti ini menambah kesan tentang moderasi yang ditampilkan oleh Syekh Ali Jabir dalam elaborasi materi ceramahnya. Kawan semua, yang keenam, metode dakwah yang diterapkan Syekh Ali Jabir memang dominan monolog, meski jika dipinta ada kalanya dialog. Nah, menyertai metode monolog yang digunakan oleh Syekh Ali Jabir disajikan teknik-teknik yang beragam. Misalnya satu, ada teknik bayan. Teknik bayan ini memberi penjelasan materi dengan pilihan kata dan dalil yang jelas. Itu ciri khas Syekh Ali Jabir. Ada teknik bayan. Ketika dia ngambil simpulan bahwa sholat tahajud itu penting, maka disampaikan teknik bayan dengan diperkuat oleh dalil yang sahih. Lalu selain bayan disajikan juga teknik tazkir, memberi ingat, memberi peringatan atas aspek-aspek yang kadang dilupakan oleh orang lain. Kemudian juga disampaikan teknik tabsyir, memberi kabar gembira bagi jamaah. Selalu saja ada topik-topik yang menyangkut tentang keutamaan, misalnya tadi sholat tahajud, keutamaan membaca surah tertentu dalam Al-Quran, keutamaan ayat kursi misalnya. Itu seringkali disampaikan dalam materi ceramah beliau. Juga ada tawasyi, memberi wasiat. Nah, keenam, jadi metode yang dominan digunakan oleh Syekh Ali Jabir adalah metode monolog, tetapi seringkali dilengkapi oleh teknik bayan, tazkir, tabsyir, dan tawasyi. Kemudian ketujuh, media tabligh yang digunakan oleh Syekh Ali Jabir dalam menyampaikan tablignya sangat beragam. Di televisi beliau seringkali tampil, di media sosial juga sama, di panggung tabligh akbar juga sama, beliau memanfaatkan itu, dan pada momentum wisuda para hafidz Al-Quran di berbagai lembaga di Indonesia. Kawan-kawan semua, jika disimpulkan, retorika Syekh Ali Jabir itu ada yang harus kita pelajari. Pertama, beliau itu memiliki personal branding. Apa personal brandingnya? Ahlul Quran. Karena jelas dia memiliki brand pribadi yang kuat sebagai Ahlul Quran, maka ceramah dia begitu punya pengaruh besar di Indonesia. Tidak seperti etnik Arab yang lainnya. Untuk Syekh Ali Jabir begitu sangat populer. Kenapa? Karena punya personal branding sebagai Ahlul Quran. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua yang kita bisa belajar dari Syekh Ali Jabir, ada selling point, ada poin yang bisa beliau jual pada saat beliau menyampaikan dakwahnya. Apa? Membangun generasi Qurani. Hingga fokus pada persoalan itu, sekali lagi dari sudut pandang retorika, pidato, ceramah, tausiah atau dakwah yang disampaikan oleh Syekh Ali Jabir begitu memiliki pengaruh besar di penduduk Indonesia, pengaruh besar di kalangan umat Islam.
Kawan-kawan, itu jadi kuliah retorika kali ini kita bisa belajar banyak dari Syekh Ali Jaber dengan 7 indikasi retorika menurut mazhab elokusionis yang saya sampaikan pada prolog tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, dan untuk Syekh Ali Jaber mudah-mudahan misi ideologisnya untuk membangun generasi Qurani dan masyarakat ahlul Quran di Indonesia ini bisa benar-benar terwujud dan kita semua mendapatkan manfaatnya. Kita berdoa mudah-mudahan Syekh Ali Jaber senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa berdakwah, dan peristiwa yang kemarin mudah-mudahan tidak menyulutkan niat Syekh Ali Jaber untuk terus berdakwah, tidak membuat Syekh Ali Jaber berhenti untuk berdakwah di Indonesia. Itu saja kawan-kawan, semoga ada manfaatnya. Sekian dan demikian. Wallahu waliyu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.